Jadi jauh sebelum kenal buku ini, kemungkinan aku sadar hal ini bahwa waktu sekitar semester 3, pokoknya waktu zaman aku masih kuliah di UIN Jakarta, itu aku tuh termasuk orang yang kalau misalnya ngelihat barang yang banyak dan tidak sesuai fungsi, itu kayak aku untuk lebih mudah untuk memberikan kepada orang lain gitu. Dalam artian kalau misalnya barangnya itu masih bagus gitu kan, kayak aku tuh kurang senang untuk menumpuk barang gitu ya. Apapun biasanya nih, kayak misal temen aku pengen barang yang aku miliki, jadi misal nih temen aku pengen bajuku, tapi aku ngerasa kayak oh bajuku masih ada kok gitu, jadi nggak apa-apa kalau misalnya temanku mau gitu, aku bakal lebih mudah untuk memberikannya gitu. Jadi aku tuh lupa waktu itu melihat review buku Seni Hidup Minimalis ini, gak tau dari channel YouTube siapa, udah lama aku tertarik untuk kayak oh kayaknya aku beli aja deh gitu ya. Nah pas aku baca buku ini loh, ternyata ada loh panduannya gitu, ada loh ternyata yang kayak gini. Aku pikir, jadi aku kayak semakin kayak gini nih. Jadi aku kayak semakin yakin bahwa oh ini loh ini maksudnya gue tuh orangnya minimalis gitu. Jadi kayak ngeklop aja, gue banget nih gitu. Nah karena aku kayak lagi seneng beli buku-buku self improvement gitu kan, jadi kayak sayang aja kalau misalnya aku nggak share ke teman-teman gitu apa yang aku dapat setelah aku baca buku gitu. Sebenarnya aku juga baru beli buku tentang Atomic Habits ya. Jadi kayak perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Ini juga aku mau share ke teman-teman nih. Isinya tuh ada apa aja gitu. Pokoknya hal-hal yang aku rasa bermanfaat gitu, aku pengennya aku kasih aja gitu ke kalian. Nah jadi yang mau aku share hari ini tuh tentang kenali setiap penggunaan barang yang kamu punya gitu ya. Oke teman-teman, disimak sampai habis ya, semoga video ini bermanfaat. Aja nih, jadi teman-teman itu langkah yang pertama kalian harus melihat sekeliling rumah atau kayak ngecek nih kira-kira ruang tamunya ada barang apa aja, di kamarnya ada barang apa aja. Minimal deh ngecek kamar diri sendiri dulu gitu ya, ada barang apa aja nih, difilter gitu, lihat ada berapa banyak nih barang yang sesuai fungsinya, maksudnya yang berfungsi, atau ada berapa barang yang kayaknya udah lama nggak berfungsi atau emang udah lama nggak kepake gitu. Tuh harus mulai difilter teman-teman. Amino tuh entah kenapa nih, kalau di rumah ngelihat barang yang kayaknya ini udah nggak berguna gitu, kayaknya mending dibuang aja deh daripada menuhin ruangan, kayaknya mending dibuang aja deh ini daripada nggak enak buat dipandang gitu. Itu dari dulu aku kayak gitu, dan sekarang baru sadar oh ini namanya minimalis gitu. Kayak misal di kamar mandi itu kan biasanya aku kalau ke rumah orang itu ngeliat kamar mandi orang yang kayak misal banyak sampah berserakan tapi nggak dibuang gitu, bekas tempat sabun yang udah kosong tapi kok nggak dibuang gitu, kayak gitu ngerasa kamar mandi jadi penuh kan gitu. Aku kayak diri ini bergejolak untuk ingin memasukkan barang tersebut yang kosong itu ke tempat sampah gitu, karena biar lebih lega dan lebih rapih aja gitu ya barang-barangnya. Nah jadi teman-teman, untuk dari sekarang coba untuk cek kamar kamu itu ada barang apa aja gitu, atau ruang tengah atau dapur kayak gitu. Sebenarnya ini lebih enak ketika kamu memang sudah punya rumah sendiri atau sudah punya keluarga sendiri gitu. Kalau ternyata statusnya masih kayak aku ya, masih kayak tinggal di rumah orang tua, maksudnya masih bareng sama orang tua, ini agak riskan sih untuk memfilter barang-barang yang ada di rumah, karena hal-hal gitu kayak ngeri sih. Karena yang menurut kita mungkin kayaknya ini sampah gitu loh, tapi kok malah ditumpuk-tumpuk gitu. Hatinya tuh pengen buang barang tersebut, pengen memfilter barang tersebut, tapi agak ngeri karena takut diomelin teman-teman. Mungkin kamu ada salah satu kalian yang nonton video ini pernah mengalami hal ini juga gitu ya, ngerasa kayak ini tuh rongsokan loh gitu, ngapain sih menuhi rumah gitu, pengen aja gitu ditimbang dimasukin ke rongsokan, kan nanti dapat uang juga kan kita, terus rumah juga jadi rapi gitu. Nah aku pernah melakukan itu, ternyata aku diomelin habis-habisan sama orang rumah gitu. Jadi aku katanya kayak apa-apa dibuang gitu, padahal ya apa juga fungsinya gitu, malah memenuhi rumah gitu kan.
Guys, jadi ada 3 kategori barang. Yang pertama yaitu barang yang fungsional, dekoratif, dan juga emosional. Mulai dari barang yang fungsional ini ya. Jadi barang-barang dalam kategori ini itu bersifat praktis teman-teman, punya kegunaan dan juga dapat membantu kita menyelesaikan tugas-tugas di dalam rumah. Jadi, ada barang-barang yang tidak dibutuhkan untuk bertahan hidup, tapi ini tuh penting gitu, kegunaannya sangat bermanfaat banget gitu, kayak misalnya tempat tidur, buku, piring, pulpen, tempat duduk dan lain sebagainya. Ada barang-barang yang juga sangat penting ketika kita di rumah, kayak misalnya plastik. Itu memang penting gitu, kita bisa membutuhkan plastik itu kapanpun. Cuma kalau ternyata ditumpuk gitu aja semakin banyak dan makin banyak, kayaknya itu nggak perlu juga gitu untuk orang-orang yang minimalis kayak kita gitu ya. Punya sedikit, jadi kayak nggak usah beli langsung banyak prek gitu loh. Punya beberapa aja dulu, ketika nanti butuh kan bisa beli lagi gitu, daripada memenuhi ruangan di rumah. Nah, jadi ada juga barang-barang yang tidak memiliki fungsi gitu, tapi ini memuaskan kita dalam segi pandangan gitu. Misalnya kayak ini yang aku bilang dekoratif ini ya. Nah, barang-barang tersebut itu biasanya untuk kayak pajangan gitu, terus pernak-pernik kecil yang enak dipandang gitu, lukisan gitu-gitu ya. Nah, aku sempat baca di halaman berapa itu bahwa orang di Jepang itu termasuk orang-orang yang minimalis, karena ketika mereka di rumah itu mereka memajang lukisan atau semacamnya di dinding itu hanya beberapa saja gitu, bisa 1, 2 dan mungkin tidak banyak gitu. Kan kalau orang kita nih di Indonesia pengennya kayak banyak yang dipajang gitu. Nah, dari barang-barang yang tidak fungsional ini, yang sebenarnya tidak fungsional tapi enak dipandang, kita harus memfilter juga nih. Kalau ternyata barang tersebut dipajang dalam jangka waktu lama gitu, berarti itu gak usah dibuang gitu. Tapi kalau ternyata ada barang-barang kita yang antik tapi ternyata tidak dipamerkan, maksudnya dipajang gitu, malah ditaruh di laci doang gitu atau di belakang pintu doang gitu. Untuk apa gitu? Mendingan itu disisihkan barang, bahwa itu adalah barang-barang yang mungkin sudah tidak berfungsi lagi gitu. Mendingan ditimbang teman-teman. Apa bahasa kalian tuh kalau di rumah kalian apa? Jadi kalau di aku tuh timbang gitu ya, ditimbang, maksudnya dimasukin ke rongsokan, terus nanti kita dapat fee gitu loh dari barang yang ditimbang itu. Mungkin kita sering ngeliat lah ya kalau di rumah nenek gitu waktu zaman baheula lah ya, kayak biasanya mengkoleksi semacam gelas-gelas gitu loh teman-teman, atau kayak gelas-gelas antik gitu ya. Tapi kalau dirasa memang gelasnya itu diurus gitu, itu wajar aja. Gak banyak orang yang cuma dipajang tapi gak dirawat gitu, malah jadi berdebu gitu. Itu buat apa juga sebenarnya kan. Terus malah kayak ada orang yang punya gudang itu isinya bermacam-macam pekakas apapun itu yang tidak terpakai dimasukkan ke gudang. Itu kan dalam artian menambah keruwetan dalam diri, karena kita akan berpikir tentang itu tuh gini akan menguras waktu, tenaga, dan juga pikiran kita. Coba kalau misalnya barang yang di gudang ataupun barang-barang yang sudah tidak terpakai itu dibersihkan, maksudnya disisihkan atau diberikan kepada orang lain, kita mungkin akan merasa lebih plong, karena nanti ruangan tersebut tuh akan akan jadi rapi dan juga luas gitu loh. Kita jadi punya ruangan yang baru. Ketika mungkin saat itu dipakai gudang, pas udah diberesin, udah dibuang, udah difilter barang-barangnya, bahkan tempat itu jadi lebih bermanfaat gitu. Mungkin jadi di kamar atau jadi nanti tempat bermain si anak gitu loh. Gitu. Kemudian barang yang emosional ya. Mungkin kita pernah dititipin semacam ada almarhum, misalnya almarhum kakek yang sudah tak ada atau almarhumah gitu, barang-barang peninggalan gitu ya. Kayak kita tuh harus lebih memikirkan lagi ketika barang tersebut ternyata sudah lama ada di kita gitu kan. Kita tuh suka janganlah, sayang banget gitu, ini kan peninggalan beliau gitu. Ketika memang sudah beberapa tahun tidak berfungsi, kenapa tidak untuk segera difilter itu tadi. Nah gini teman-teman, kalau barang tersebut membuat kita lebih bahagia, pertahankan. Tapi kalau ternyata
membuat menambah keruwetan bagi kita untuk di move aja lah ya, move gitu. Kita perlu nih teman-teman untuk keliling ke ruangan-ruangan sekitar kita, kayak untuk tanya barang-barang yang ada nih di depan mata kita. Hey, untuk nanya, hey kamu fungsinya apa gitu. Hey kamu itu berguna nggak sih gitu loh. Jadi memang sih it's like crazy girl lah ya. Maksudnya ibaratnya kayak gitu tanya, dan lagian barang kan mati gitu ya, barang mati, mereka nggak bakal sakit hati juga ketika ditanya kamu berfungsi nggak sih gitu loh. Kalau kamu berpikir bahwa dia udah nggak berfungsi, udah oke, langsung gaskeun, buang aja atau beri aja gitu. Tanya juga, kok bisa kamu ada di sini, hei barang, kamu fungsinya apa gitu loh. Kayak misalnya itu apa, barang orang lain lah ya, kayak barangnya kakak karena kakaknya kuliah jauh, atau karena kakaknya udah menikah dan berpisah di rumah udah lama gitu. Kita ini perlu juga untuk mendiskusikan ke orangnya yang punya barangnya, untuk tanya gimana ini barang yang ada di rumahku, misal udah lama juga, mau dikasih aja atau gimana. Jadi kita tuh harus tegas sama diri sendiri bahwa bagaimana nih pertanggungjawaban barang-barang yang ada di rumah kita gitu. Kalau misalnya kakaknya naruh udah lama banget, ya itu perlu dipertanyakan mau dibuang atau mau dikasih gitu loh, daripada menuhin gitu. Ini loh, hidup minimalis itu menurut aku sangat membahagiakan, karena misalnya kalau kamu orang yang minimalis, ketika berpergian itu kamu bisa meminimalisir bawa apa aja dan berpikir bahwa ini kalau gue bawa di dalam koper ini bermanfaat nggak, kalau ini gue kalau ini gue tinggal, kira-kira ini gue bakal butuh barang tersebut gak ya gitu. Jadi kamu nggak akan ngerasa bahwa banyak bawa barang yang nggak berguna gitu, karena kamu sering bertanya kepada diri sendiri atau bertanya kepada barang, kamu nih bakal berguna nggak nih gitu. Jadi teman-teman, aku tuh kalau perlu dikasih tahu atau perlu kalian tahu, barang-barang aku tuh sangat sedikit. Kayak misal baju main itu cuman ya kurang dari 20 lah ya. Baju tidur itu mungkin kurang dari 10 gitu. Terus kayak tas yang aku punya pun itu cuman ransel 1 sama apa sih yang ke pinggir tuh selempang ya, tas selempang gitu. Itu cuma 1, dompet cuma 1. Terus buku-buku yang aku rasa udah nggak bermanfaat buat aku kasih ke orang-orang, karena buat apa gitu, menuhin doang, gue baca juga enggak. Jadi aku cuma ngekeep buku-buku yang menurutku bakal aku baca ulang, dan aku sayang kalau buku itu dikasih gitu loh. Ya gitu, aku ngerasa kayak ngapain sih gitu loh, ngapain gitu, apa sih fungsinya gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. By the way, apakah kamu juga termasuk orang yang minimalis atau memang kamu sedang belajar hidup minimalis? Komen di bawah ya. Thank you for watching. Menurut kalian video apa lagi yang aku bahas? See you in the next video and bye. Jangan lupa subscribe. Thank you.